Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang terhormat kepada Abu Hanif selaku moderator pendapat yang seperkan belara Bani Fida, yang pada Mida selaku pengasuh pendapat yang seperkan belara Bani Fida. Selamat kepada kedua orang saya dan pada keluarga saya. Saya kamu tentang para ilmuwan pada dinasti Abbasiyah, yaitu tentang ilmuwan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali namanya adalah Muhammad bin Ahmad Al-Imam Al-Jalil Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali. Nah, beliau lahir di Tusi, Khurasan, di daerah Khurasan, Persia, atau sekarangnya itu di zaman sekarangnya itu adalah Iran. Pada tahun 450 Hijriah atau 1508 Masehi. Nah, ayah beliau itu adalah seorang pembintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Nah, pada saat kecil beliau itu telah belajar fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, yaitu teman ayahnya sekaligus sekaligus orang tua asuhnya. Nah, kemudian dari itu belajar juga kepada Imam Abi Nasar Al-Ismaili di negeri Jurjan. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali itu berangkat ke Naisabur untuk belajar ke Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Itu seorang guru besar di Madrasah Nizamiyah. Nah, karena pada saat itu Al-Ghazali itu cepat dalam menguasai ilmu pokok, itu ilmu mantik, filsafat dan fikih mazhab Syafi'i. Nah, Al-Haramain pun mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah lautan tak bertepi. Nah, sebenarnya pada saat Al-Haramain wafat, Al-Ghazali itu meninggalkan Naisabur dan pergi ke Muaskar dan mengunjungi Perdana Menteri Nizam al-Mulk atas perintah Bani Saljuk. Nah, di situ beliau disambut dengan penuh kehormatan sebagai ulama besar. Pada tahun 484 Hijriah atau 1890 Masehi, Nizam Muluk itu melantik Al-Ghazali menjadi guru besar dan mengajar di perguruan tinggi Nizamiyah dan menjadi mufti. Mufti itu kerjanya tuh membantu pemerintah. Pokoknya itulah. Nah, dan Al-Ghazali itu selalu hidup berpindah-pindah untuk mendalami ilmu. Nah, itu pernah di Baghdad, dan dari Baghdad itu beliau itu pergi ke Syam dalam waktu kurun 2 tahun untuk menyucikan diri dan membersihkan diri. Dan dari Syam itu pergi ke Palestina untuk mengunjungi kota Hebron dan Yerusalem, yaitu tempatnya para nabi mendapatkan wahyu pertama kali dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa itu. Di situ tempatnya. Dan dari Palestina beliau tuh pergi ke Mesir itu yang pada saat itu menjadi pusat kebesaran Islam kedua sesudah Baghdad. Nah, beliau itu ke Kairo, dan setelah ke Kairo itu ke Iskandaria Mesir. Setelah ke Iskandaria Mesir, beliau ke Mekah untuk untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah di kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah dari Mekah beliau itu kembali ke Naisabur untuk mendirikan madrasah fiqh dan asrama untuk melatih mahasiswa dalam paham dan amalan sufi. Nah, Al-Ghazali banyak menulis kitab dalam bidang pokok pada tahunnya itu. Nah, antara lain adalah tafsir kalam
ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, filsafat dan lain-lain. Nah, karyanya yang termasuk dan banyak digunakan di lembaga-lembaga Indonesia adalah Ihya Ulum Ad-Din, itu menerangkan tentang ilmu agama, Tahafut al-Falasifah, pendapat para filsuf dari sudut pandang agama, dan Al-Muqis dan Al-Maqasid al-Asma fil Ma'ani Asma Allah al-Husna, dan Al-Basit dan Jawahir Al-Quran tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam Quran, Kitasud Afik fi al-I'tiqad dan Mizan al-Amal dan Al-Mustasfa. Nah, beliau wafat pada tahun 55 tahun beliau wafat pada umur 55 tahun pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Nah, itu sih atau sekarang Iran di tempat kelahirannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.